wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah kita masih bisa mengikuti acara kegiatan virtual di siang hari ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya suri tauladan kita dalam berperilaku, dan beliau jugalah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Ibu Yayan Nurrohmah SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Kahfi, Ibu Apoteker Eli Wardani M.Fam selaku Sekprodi FFS Uhamka, Ibu Apoteker Yudhistiriana M.Fam, dan Ibu Hanifah Rahmi M.Biomed selaku pemateri pada kegiatan siang ini, serta seluruh peserta yang berkenan hadir pada acara pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen FFS Uhamka secara virtual kali ini dengan tema mengenal kosmetik, keamanan, dan kehalalan kosmetik. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rahma Elfiani yang akan membantu acara untuk kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Susunan acara kita terdiri dari pembukaan yang saat ini sedang kita lakukan, kemudian tadi sudah diawali dengan pretest ya para peserta, di mana linknya sudah dicantumkan pada kolom chat, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan, setelah itu ke acara inti yaitu pemaparan materi 1 dan 2, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian post test. Setelah itu ada pembagian door prize dan terakhir penutup. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, kami meminta kepada Ibu Apoteker Eli Wardani selaku Sekprodi FFS Uhamka serta perwakilan tim pelaksana kegiatan untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan pengabdian masyarakat siang hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nantinya. Amin ya robbal alamin. Saya selaku perwakilan Prodi Farmasi bersama dosen-dosen FFS Uhamka mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari SMP IT Al-Kahfi sebagai mitra program kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Terima kasih kepada Ibu Yayan Nurrohmah SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Kahfi atas kesediaannya yang telah mengizinkan kami sekaligus yang nantinya akan membuka acara kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kegiatan hari ini. Sedikit saya singgung terkait dengan kegiatan program yang kami lakukan, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Ini merupakan salah satu kegiatan dalam Catur Dharma perguruan tinggi
yaitu ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang yang lainnya. Seorang dosen di sini tentu saja bukan saja dituntut untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pengajaran, melainkan juga dituntut untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, kami memilih SMP IT Al-Kafi sebagai salah satu mitra pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan. Mengingat kondisi masih dalam suasana pandemik seperti ini, maka kegiatan ini akan kita lakukan secara virtual. Adapun pemilihan tema mengenal kosmetik, keamanan, dan kehalalan, karena memang saat ini tren kosmetik sangat membooming, terutama dalam hal skincare ya, ataupun ibu-ibu menginginkan muka yang glowing, sehingga nanti kita akan membahas bagaimana dari segi keamanannya maupun dari segi kehalalannya. Oleh sebab itu, kami mengundang salah satu pembicara, yaitu dari perwakilan Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Kajian Halal UHAMKA atau PKHU yang akan dipaparkan oleh Ibu Hanifah. Sedangkan untuk keamanan dari kosmetik nanti akan disampaikan oleh Ibu Yudis Riviana. Akhir kata, semoga program ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan dosen semuanya, dan semoga acara ini dapat berlangsung dengan sukses dan lancar. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eli. Sambutan berikutnya kepada Ibu Yayan Nurrohmah selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Kafi berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata serta membuka acara ini. Pada waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting di siang hari ini yang luar biasa. Siang hari sepulang kita beraktivitas enaknya santai-santai. Mungkin ini sambil makan siang bisa menyempatkan untuk membuka Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat serta salam kita sanjungkan pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Ya, pertama-tama diucapkan terima kasih banyak. Kemarin yang menghubungi saya ada Ibu Rahmah Elviani ya. Terima kasih atas surat-suratnya atau pengajuannya kepada SMP IT Al-Kafi yang berkenan untuk mungkin mengabdikan ilmunya, wawasannya kepada kami semua di sini. Ahlan wa sahlan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari ini para dosen ya, dari para dosen dari UHAMKA. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami semua. Karena terus terang kalau saya ini merupakan ilmu baru, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ini para pesertanya mungkin belum masuk. Insya Allah untuk linknya sudah di-share baik ke guru-guru SMP. Selain SMP kami juga mengesernya ke guru-guru SMA, guru-guru MA, dan beberapa lembaga di luar yang sudah kami share juga untuk linknya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita di sini, menyusul mungkin mudah-mudahan. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kemudian terima kasih juga diucapkan kepada Ibu Rahma beserta jajarannya dari UHAMKA atas pengabdian untuk masyarakatnya yang
Alhamdulillah kami SMP Al-Kahfi ini terpilih menjadi salah satu tempat untuk mengabdi. Kami ucapkan jazakumullah, mudah-mudahan semuanya barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yeyen. Selanjutnya kita memasuki acara inti para peserta, yaitu pemaparan materi. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Yudis Viviana FM. Sebelum materi disampaikan oleh pemateri, saya akan membacakan biodata singkat pemateri kita siang ini. Ini biodata singkat dari Ibu Yudis Viviana, di mana beliau lulus S1 dan profesi apotekernya dari Universitas Pancasila, S2-nya dari Universitas Indonesia. Di UHAMKA, terutama di farmasi, beliau mengampu mata kuliah sistem penghantaran obat, biofarmasetika, kosmetik, kemudian praktikum, diantaranya biofarmasetika juga, farmasi fisika, dan teknologi sajian semi solid. Untuk publikasinya, ini beberapa publikasi yang dilakukan oleh beliau dalam 5 tahun terakhir, baik di jurnal nasional dan juga internasional, diantaranya ada mikroenkapsulasi ketoprofen, kemudian ada mukoadesif, setelah itu ada stabilitas fisik transetostom, dan juga mikrosfir yang mengandung fitosom dari ekstrak alisin. Baik, tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Yudis Viviana untuk menyampaikan materinya. Untuk peserta yang nantinya ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama peserta dan nanti nama pemateri serta pertanyaannya, sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab itu akan langsung ditanyakan kepada pemateri. Baik, tanpa perpanjang waktu, kami persilakan untuk Ibu Yudi dalam menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Terima kasih juga untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu semua ini ya, ibu-ibu guru dari SMP IT Al-Kahfi atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tim saya untuk memaparkan bukan materi ya, tapi sharing pengetahuan mengenai keamanan kosmetika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah. Ya. Besar. Oke. Kali ini saya ingin memaparkan materi terkait dengan keamanan kosmetika. Kita mulai dari definisi kosmetik terlebih dahulu. Kosmetika itu adalah sediaan yang digunakan pada bagian luar badan seperti kulit, ya epidermis itu kulit, rambut, kuku, bibir, organ kelamin luar, gigi, rongga mulut, yang ditujukan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi dan memperbaiki bau badan. Kosmetika tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kosmetika ini tidak tujuannya untuk mengobati, bukan obat ya, tapi untuk memperbaiki penampilan, untuk menambah daya tarik gitu ya, serta dapat melindungi dan memperbaiki bau badan kita ataupun membersihkan tubuh kita. Ini definisi umum dari kosmetik. Kemudian kosmetika ditujukan untuk digunakan meningkatkan kualitas kulit, rambut, dan kuku, membersihkan kulit, rambut, dan kuku kita untuk melindungi kulit, rambut, dan kuku kita, serta menata keharmonisan tampilan estetika. Jadi memang kosmetik ini tujuannya untuk secara estetik lebih menarik, kemudian lebih
bersih ya, dan terlindungi juga dari paparan-paparan polusi ataupun cahaya sinar matahari yang tidak baik untuk kulit kita. Jadi bukan untuk mengobati. Kemudian kosmetika yang beredar itu harus memenuhi persyaratan. Nah, apa saja persyaratannya? Yang pertama, kosmetika yang beredar itu harus sudah terdaftar atau ternotifikasi, memenuhi persyaratan teknis kosmetika, memiliki dokumen informasi produknya, diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB. Apa itu CPKB? CPKB itu adalah cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian kalau kosmetika itu impor, tentu importirnya sudah memenuhi ketentuan pemasukan kosmetika yang ada di Indonesia ya. Jadi ini adalah syarat-syarat kosmetika yang beredar yang ada di Indonesia. Tentunya ini sudah berdasarkan peraturan Badan POM ya, sebagai lembaga untuk menyaring ya kosmetika-kosmetika yang dapat beredar atau yang dapat digunakan oleh masyarakat kita di Indonesia. Kemudian dalam menggunakan kosmetika kita harus mengenal kondisi dan ciri dari kulit kita sendiri supaya kosmetika yang kita gunakan ini sesuai dengan kondisi kulit kita, sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Ada beberapa jenis kulit ya, ada kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Yang mana kelima jenis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Bagaimana kita menentukan kulit kita ini normal atau berminyak? Dari cirinya, dari permukaan kulitnya. Kalau permukaan kulit kita terasa lembut, halus, elastis, itu masuk ke dalam ciri kulit normal. Jadi kita bisa menggunakan kosmetika-kosmetika yang ditujukan untuk kulit normal. Kemudian kalau permukaan kulitnya tampak berminyak, berkilau ya, terutama di daerah T-zone ya, dahi, hidung, kemudian pori-porinya cukup besar, cenderung mudah berjerawat, itu merupakan ciri kulit berminyak. Maka produk kosmetik yang kita gunakan tentunya adalah produk-produk kosmetik yang dikhususkan untuk kulit berminyak. Kemudian kalau permukaan kulitnya kasar, kaku, kemudian tampak bersisik, ada garis-garis halus ya, terasa gatal dan pori-pori tidak tampak, biasanya pori-porinya kecil ya. Ini cenderung memiliki ciri kulit yang kering sehingga tentunya kita harus menggunakan kosmetika yang ditujukan untuk kulit kering. Kemudian kalau memiliki kedua jenis kulit di mana sebagian berminyak terutama di daerah T-zone dan sebagian kering di daerah pipi, itu merupakan ciri dari kulit kombinasi. Nah, sehingga kita juga dapat memilih kosmetika yang sesuai untuk kulit kombinasi. Dan apabila struktur kulitnya sangat tipis, mudah teriritasi, ya kemerahan, kemudian mudah luka gitu ya, sehingga harus ekstra hati-hati ya dalam penggunaan pewarna, parfum ataupun produk kosmetika lainnya, itu merupakan ciri dari kulit sensitif. Jadi kita menggunakan kosmetik itu harus berdasarkan jenis kulit yang kita miliki. Jadi tidak sama ya, masing-masing orang itu tidak sama jenis kulitnya. Dan kosmetik yang beredar juga ditujukan untuk jenis kulit yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya bisa digunakan. Makanya kita harus jeli dalam mengenali jenis kulit kita supaya kita dapat memilih kosmetika yang sesuai. Kemudian bagaimana cara kita memilih kosmetika yang aman untuk kita gunakan? Yang pertama tentunya harus dipilih yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan tipe kulit. Yang kedua, memperhatikan penandaan dan penandaan dan label, yaitu nomor notifikasi, komposisi bahannya, kemudian berat kosmetika ya, berat netonya, kemudian nama dan alamat produsen atau distributor, tanggal kadaluarsa ini penting sekali karena kosmetika yang kita beli atau yang kita punyai itu memiliki masa
penggunaan ya. Jadi tidak selamanya bisa digunakan. Kadang-kadang ada yang aduh ini lipstiknya masih panjang, terus sayang mau dipakai, ternyata sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya, tapi masih digunakan dan itu bisa memberikan efek yang tidak baik bagi kulit kita. Kemudian nomor batch, kegunaan, cara penggunaannya, serta perhatian dan peringatan terhadap kosmetika tersebut itu perlu kita perhatikan. Tentunya penandaan dan label ini biasanya terdapat pada kemasan kosmetik. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi dalam memilih kosmetika yang aman adalah perubahan isi produknya, warna, bau, dan konsistensi. Kadang-kadang kita lupa ya punya lotion gitu ya, terus kemudian ketika mau dipakai ternyata warnanya sudah berubah, yang biasanya warnanya putih ya, berkilau, ternyata sekarang udah menjadi kuning, baunya juga sudah tengik. Nah, itu sudah terjadi kerusakan pada lotion tersebut. Nah, sehingga kalau sudah terjadi perubahan terhadap warna, bau, dan konsistensinya, itu tidak tidak kita gunakan kembali produknya ya, jangan digunakan kembali produknya karena itu bisa memberikan nanti efek yang tidak baik atau yang tidak kita ingini, dapat merusak kulit kita. Nah, selain itu juga dalam membeli kosmetik itu kita harus memperhatikan kemasan. Nah, kemasannya dalam keadaan baik, masih tersegel atau eh, tulisan-tulisan yang ada di kemasan itu jelas atau tidak. Nah, biasanya kalau kosmetika yang palsu gitu ya, yang istilahnya itu yang kopi gitu ya, yang tidak tidak asli ya, itu tulisan-tulisan yang ada di kemasannya itu biasanya pudar. Ya, warnanya pudar, kemudian berbayang, tidak seperti kosmetika aslinya. Nah, itu perlu kita perhatikan karena jangan-jangan yang kita beli itu produk yang tidak asli. Nah, kalau produk yang tidak asli tentu nanti memberikan efek yang tidak sama dengan eee, yang aslinya ya. Kita inginkan warnanya keluar dengan baik, tapi kalau kita membeli yang tidak asli, warnanya nanti jadi tidak sama, kemudian baunya juga tidak sama dan bisa jadi kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit kita. Nah, oleh karena itu kemasan juga harus kita perhatikan dalam memilih kosmetika yang aman. Kemudian penandaan pada kosmetik. Nah, ini biasanya ada pada kemasan, baik itu kemasan primer ya, maupun kemasan sekunder, misalnya dus gitu ya, dus-dus misalnya kalau kita beli bedak, dus bedaknya gitu ya, kalau tidak bisa di kemasan primernya yang ada pada kosmetik tersebut, biasanya penandaan ini ada di dusnya gitu ya, dus atau kemasan sekunder. Nah, apa isinya penandaan pada kosmetik ini? Ini berisi keterangan dari kosmetika tersebut secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Paling sedikit mencantumkan nama kosmetikanya, kegunaannya, cara penggunaannya, komposisi, jadi selalu ada ya komposisi, kemudian nama dan negara produsen, ya kalau itu import itu harus ada produsennya itu dari mana, atau kemudian nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor batch-nya, tanggal kadaluarsa, serta nomor notifikasi itu juga adalah penandaan yang wajib ada ya di sediaan kosmetika, di kemasan kosmetika dan berat bersihnya. Contohnya ini pada gambar saya yang saya tampilkan, ini hand cream ya, selin ya, kemudian nih ada kegunaan kulit, melindungi dari kuman, bebas alkohol, cepat menyerap ya. Kemudian ada cara pakainya, ada eh, ingatannya, serta komposisi. Nah, kemudian ada nih notifikasinya ya, nomor notifikasinya ini ya NA 1 sekian sekian, kemudian diproduksi oleh siapa, nama produsennya, ya distributornya, nama distributornya serta alamatnya. Kemudian ada beberapa label di sini, ada logo halal ya, ada berat bersihnya dan ini ada apa logo-logo lain atau label-label lain yang menunjukkan bahwa kosmetik ini, hand cream ini aman untuk digunakan. Ya, jadi ini adalah penandaan pada kosmetik yang seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan atau kurang kurang dilihat gitu ya
oleh kita saat kita membeli sediaan kosmetik. Padahal penandaan ini berisikan informasi yang penting untuk kita memilih apakah kosmetika ini cocok atau tidak terhadap kulit kita, nah ya, atau terhadap kebutuhan kulit kita. Nah, jadi penandaan pada kosmetik ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian nomor notifikasi. Nomor notifikasi itu adalah izin edar untuk kosmetika yang diproduksi oleh produsen dan atau yang diimportir oleh importir kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi kalau kosmetika yang beredar tidak memiliki nomor notifikasi, ini kosmetika tersebut tidak legal ya. Jadi dia tidak memiliki izin. Nah, nomor notifikasi ini merupakan izin yang dikeluarkan oleh Badan POM berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 ya tentang tata cara pengajuan nomor notifikasi kosmetika, dan ini menjadi penjamin ya bagi kita untuk memastikan bahwa kosmetik yang kita beli atau yang kita pilih itu sudah aman. Karena dengan mengajukan ya produsen kosmetika mengajukan izin edar atau nomor notifikasi ini berdasarkan keamanan dari kosmetika tersebut, mutunya serta kemanfaatan dari kosmetika tersebut. Jadi Badan POM akan memberikan izin pada kosmetika tersebut untuk dapat beredar apabila sudah diberikan penilaian terhadap kosmetika itu terhadap keamanannya, mutunya, dan manfaat dari kosmetika tersebut. Ya, kalau misalnya keamanannya tidak aman, mutunya tidak baik, maka Badan POM tidak akan mengeluarkan izin edar ini atau nomor notifikasi ini. Nah, sehingga nomor notifikasi ini merupakan parameter ya kita memilih kosmetika yang aman bagi diri kita sendiri atau yang akan kita gunakan. Ya, jadi kalau misalnya kosmetikanya sudah memiliki nomor notifikasi, itu bisa dipastikan kosmetika tersebut aman, berkualitas, bermutu, dan memiliki manfaat. Dan tentunya selain nomor notifikasi ini juga tadi kan kita harus memilih kosmetika itu berdasarkan kebutuhan dan jenis dari kulit kita. Kemudian nomor notifikasi ini terdiri dari kode N, ya jadi ada N diikuti satu huruf itu bisa A, B, C, D, E, ini adalah kode benua, dan 11 digit angka. Ya, dan nomor notifikasi ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaharuan. Dan ini juga ada di websitenya BPOM ya, badanpom.go.id untuk kita mengecek ya apakah nomor notifikasi yang tercantum pada kemasan kosmetik itu benar atau tidak dikeluarkan oleh Badan POM untuk kosmetika tersebut. Karena ada beberapa ya industri yang nakal gitu istilahnya ya, ini memalsukan nomor notifikasi. Nah, untuk mengecek ini nomor notifikasinya asli atau bukan, itu kita bisa cek di websitenya Badan POM ya, pom.go.id. Nah, ini untuk mengecek apakah yang tercantum pada kemasan itu benar atau tidak nomor notifikasinya. Ya, biasanya kalau misalnya nomor notifikasinya sudah habis ya masa berlakunya kemudian tidak diperpanjang, itu tidak akan muncul di websitenya Badan POM ini. Nah, sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih kosmetika yang aman bagi kebutuhan kita. Dampak penggunaan kosmetika berbahaya dalam jangka panjang. Jadi dampak yang berbahaya dalam jangka pendek tentunya bisa menyebabkan iritasi, alergi, kulitnya rusak, dan juga ada jangka panjangnya, misalnya yang terjadi kerusakan pada syaraf, ya, susah tidur, gangguan penglihatan, emosi, pikun, depresi, dapat menghambat pertumbuhan janin dan mengakibatkan keguguran serta kemandulan, gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang hamil ini juga harus selektif ya dalam memilih kosmetika yang akan digunakan. Pilih kosmetika yang bahan-bahannya aman bagi masa kehamilan ya. Kemudian menyebabkan flek hitam pada kulit ya, bila pemakaian dihentikan akan timbul yang
efek yang lebih parah gitu ya, melebar ya, itu flek hitamnya. Kemudian bisa terjadi efek balik atau rebound, yaitu memberikan respon berlawanan, dan kulit akan lebih gelap atau kusam saat pemakaian dihentikan. Kemudian bagi wajah yang tadinya bersih, itu lambat laun akan timbul flek hitam, kerusakan pada saluran pencernaan, pada ginjal dan hati, serta kerusakan pada organ tubuh lainnya. Jadi penggunaan kosmetik yang berbahaya ini bisa menyebabkan dampak atau efek yang pendek maupun jangka panjang. Ya, jangka pendeknya mungkin langsung terjadi reaksi iritasi, alergi, merah-merah di wajahnya, kemudian timbul jerawat, beruntusan gitu ya. Itu efek jangka pendek yang akan kita rasakan jika kita salah menggunakan kosmetik ya, atau kita menggunakan kosmetik yang berbahaya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bahan berbahaya dalam kosmetik. Nah, ini yang sudah dilarang penggunaannya di dalam kosmetik itu ya oleh Badan POM, yaitu yang berbahan merkuri, hidroquinon, hidrogen peroksida, fenilendiamin, dan asam borat. Ini beberapa bahan-bahan yang sudah tidak boleh dipergunakan lagi di dalam kosmetik karena dapat memberikan dampak yang berbahaya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini paparan terkait dengan keamanan kosmetika. Jadi kita bisa memilih kosmetika itu aman atau tidak berdasarkan tadi penandaannya, kemudian berdasarkan kebutuhan kulit kita, kemudian berdasarkan ada atau tidak adanya nomor notifikasi. Karena nomor notifikasi ini adalah izin yang dikeluarkan oleh Badan POM yang menandakan bahwa kosmetika itu kalau sudah mendapatkan nomor notifikasi, dia dijamin keamanannya, mutunya, serta manfaatnya. Demikian paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti boleh kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yudi. Baik, para peserta, kita lanjutkan ke materi yang kedua yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Rahmi MDiomed. Namun sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan membacakan sedikit tentang biodata beliau. Baik, Ibu Hanifah Rahmi ini seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Eli, bahwa beliau juga bernaung di bawah PKHU, yaitu Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Kajian Halal UHAMKA. Selain beliau juga adalah dosen di program studi farmasi FFS UHAMKA. Di sini dicantumkan kontaknya kalau ada para peserta yang ingin menghubungi beliau terkait dengan kehalalan. Kemudian beliau lulus pada Institut Pertanian Bogor untuk S1-nya, kemudian S2-nya lulus dari Universitas Indonesia. Kemudian beberapa pelatihan yang dilakukan ada sertifikasi dan uji kompetensi penyelia halal ya, karena untuk bergabung di PKHU salah satunya harus memiliki sertifikasi. Kemudian beberapa kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan yaitu workshop tata cara pengajuan sertifikat halal, kemudian bimbingan teknis bagi wirausaha di Duren Sawit dalam menghadapi sertifikasi halal, edukasi pemahaman produk aman dan halal bagi warga Salimah di Titian Indah Bekasi. Baik, seperti tadi ya para peserta, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat dengan format nama peserta, kemudian nama pemateri serta pertanyaannya. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ibu Hanifah Rahmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya, Bu Rahma? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan tim dari Pengabdian Masyarakat
yang telah mempersiapkan kegiatan ini, serta kepada para partisipan dari guru-guru SMP IT Al-Kahfi Bogor. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga bisa bergabung di kegiatan kita hari ini. Baik, saya mulai untuk memberikan sharing ya dari ilmu, bukan dari apa yang sudah saya dapatkan gitu ya, sharing kepada para guru-guru di sini yang mungkin bisa lebih paham gitu dibandingkan saya gitu ya. Nanti makanya kita bisa sharing-sharing saja jika ada pertanyaan yang memang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang kedua ini merupakan keterkaitan dari materi pertama sebenarnya ya. Jadi kosmetik itu yang pertama mengenai keamanannya, kemudian sekarang kehalalannya. Jadi kita sebagai muslimah ya, yang memang erat kaitannya dengan kosmetik, minimal bedak gitu ya, pasti para guru-guru di sini menggunakan itu bedak sama lipstik gitu ya. Jadi sebagai muslimah tidak hanya peduli terhadap keamanannya, tapi juga harus peduli juga apakah kosmetik yang kita gunakan itu halal atau tidak. Ini saya mulai dengan definisi, walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan ya definisi yang paling update sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Fiana, karena yang saya sampaikan di sini definisi yang mungkin dari tahunnya udah kelihatan jadul ya. Mengenai definisi kosmetik kita. Jadi mungkin saya tidak perlu memaparkan kembali mengenai definisi. Ini saya skip saja ya. Kemudian langsung ke penggolongan kosmetik. Nah, penggolongan kosmetik di sini saya dapatkan dari suatu sumber ya, yaitu Trenggono 2007. Ini ada 13 golongan kosmetik, yaitu ada kosmetik yang diperuntukkan untuk bayi, kemudian untuk mandi, ya untuk mandi tentunya kita tahu ya sabun, contohnya. Kemudian untuk rambut ya misalnya sampo, make up ya make up ini tentunya para guru-guru sudah terbiasa ya dengan make up. Kemudian wangi-wangian seperti parfum. Kemudian untuk mata ya minimal kayak eyeshadow gitu ya. Kemudian untuk kebersihan mulut, untuk kebersihan badan, perawatan kuku, perawatan kulit, untuk cukur, dan untuk sunscreen. Jadi ada 13 golongan kosmetik. Kemudian halal ya, untuk definisi halal, ini saya rasa kita semua sudah paham betul ya mengenai definisi halal. Halal itu secara bahasa artinya diperbolehkan, jadi boleh gitu ya. Berdasarkan istilah, halal ini adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Kemudian kalau kita mengenal definisi halal, tentunya kita juga harus mengenal definisi haram dan subhat. Ya, subhat ini merupakan kebalikannya ya dari halal ya. Kalau halal tadi dibolehkan, kalau haram itu berarti kebalikannya tidak boleh gitu ya, tidak boleh dilanggar. Berdasarkan istilah, haram ini adalah apa yang dituntut untuk harus kita tinggalkan, gitu ya, dengan tuntutan yang tegas. Artinya ada punishment gitu ya, di mana pelakunya akan dikecam, dikenai sanksi ketika di dunia dan azab ketika di akhirat. Kemudian subhat ini sesuatu yang belum jelas apakah dia halal atau haram. Jadi dia masih statusnya masih abu-abu lah istilahnya ya kalau kita. Tapi sebaiknya yang seperti ini harusnya kita tinggalkan ya, karena sebaiknya kita menghindar dari segala sesuatu yang subhat ya. Nah kemudian mengenai kosmetik atau halal ini, tentunya kita harus tahu kenapa sih kosmetik itu harus halal gitu. Kenapa kita harus memilih kosmetik itu harus halal? Karena sebagai seorang muslimah ya, sebagai muslim tentunya ya,
kita ada kewajiban untuk sholat, ya, di mana sholat merupakan salah satu ibadah wajib, di mana sholat ini syarat sahnya adalah suci dari najis, gitu ya. Najis baik itu di pakaian kita, di badan maupun di tempat, gitu. Jadi sangat perlu ya kosmetik itu harus halal. Nah, itu pokoknya. Jadi dari kenapa perlu kosmetik halal itu sebenarnya intinya di situ ya. Jadi sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian tidak semua kosmetik yang kita kenakan itu dapat tercuci pada saat kita wudhu ya, karena kita tahu anggota wudhu kita itu kan terbatas ya, wajah, kemudian kedua tangan gitu ya, kaki gitu dan sebagainya. Nah, jadi ada kosmetik-kosmetik yang menempelnya justru bukan di anggota wudhu ya, seperti body lotion yang adanya di tubuh gitu. Kemudian ada juga kosmetik yang tidak bisa dicuci dengan air saja. Jadi misalnya kosmetik yang mengandung najis berat. Contohnya segala sesuatu yang bersumber dari babi atau hewan anjing gitu ya, di mana yang untuk mensucikannya kita perlu 7 kali ya, di mana salah satunya menggunakan tanah atau benda sesuatu yang lain yang menyerupai tanah. Nah, oleh sebab itu kosmetik ini perlu disertifikasi halal gitu, karena kepentingan itu ya bagi kita, terutama bagi muslimah gitu ya, karena merupakan syarat sah sholat. Nah, kemudian najis. Tadi kan syarat sahnya sholat itu harus bebas atau suci dari najis. Nah, najis itu apa? Ya, ini saya hanya sharing, tentunya hanya refresh saja ya para ibu-ibu guru. Saya bukan mau menggurui atau apa, pastinya sudah pada paham semua. Najis itu adalah suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah kita, gitu ya. Kemudian ada lagi mutanajis, itu adalah benda yang terkena najis. Jadi setiap benda najis maupun mutanajis itu haram dikonsumsi ataupun digunakan, gitu. Nah, najis itu ada 3 jenis, ya, yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Nah, yang berat ini tadi sudah saya sempat sampaikan ya, seluruh bagian dari tubuh babi. Kemudian air liur anjing. Nah, cara mensucikannya itu perlu dibasuh 7 kali dengan air, di mana salah satunya menggunakan tanah atau sesuatu yang menyerupai tanah. Kemudian najis sedang. Najis sedang ini contohnya adalah air kencing ya, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, dan ini dapat disucikan dengan air hingga warna, bau, dan rasa najisnya hilang. Kemudian yang terakhir adalah najis ringan. Najis ringan ini ada contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Yaitu cara mensucikannya diperciki air atau dengan lap basah saja sudah hilang ya najisnya. Nah, itu adalah najis, jenis-jenis najis. Yang kita khawatirkan adalah najis yang mana gitu ya, karena untuk syarat sah sholat ya berarti yang baik itu yang berat, yang sedang maupun yang ringan gitu ya. Kalau misalnya itu kan kita harus tahu cara mensucikannya gitu. Kemudian untuk kosmetik kira-kira kita harus tahu apa sih bahan apa saja yang kira-kira menjadi titik kritis dari keharamannya gitu, karena kan sebenarnya kan hukum awalnya suatu kosmetik sebenarnya kan boleh-boleh aja ya gitu ya. Tapi kalau ada bahan yang menyebabkan dia haram atau yang merupakan najis, nah itu harus harus kita hindarkan ya, karena tadi kita menghindarkan agar tidak tidak mempengaruhi kita sholat tadi ya, sebagai syarat sahnya sholat tadi. Nah, titik kritis keharaman dari kosmetik itu contohnya ada lemak dan turunannya, ya baik asam lemak gitu ya. Karena lemak ini dan turunannya banyak digunakan sebagai bahan pembuatan lipstik. Ya, jadi kita lipstik, sabun, krim, lotion itu ada kandungan lemak ataupun turunannya ya, asam lemak. Kemudian kolagen dan elastin. Nah, kolagen ini tentunya lagi banyak sekali ya di produk-produk kecantikan ya, karena kolagen dan elastin ini berguna untuk melenturkan
untuk kelenturan kulit gitu. Jadi biar apa namanya ternutrisi lah kulitnya, kemudian biar awet muda gitu ya. Dan ini banyak banget dikejar-kejar oleh para muslimah, baik itu remaja bahkan yang sudah berumur gitu atau yang sudah mature ya atau dewasa gitu ya. Kemudian ekstrak plasenta atau dan amnion ya. Nah ini ekstrak plasenta dan amnion atau cairan ketuban ya, ini juga banyak digunakan untuk peremajaan kulit. Jadi ditambahkan ke kosmetik ya sebagai bahan tambahannya untuk tujuannya untuk peremajaan kulit. Gitu. Nah, lemak, kolagen, ekstrak plasenta ini sebagian besar, bukan sebagian besar ya, memang sumbernya itu adalah dari hewan ya atau manusia. Kalau yang plasenta dan amnion ini bisa dari manusia juga gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih hewan yang digunakan, hewannya halal atau haram gitu ya. Kemudian kalau yang dari manusia udah jelas ya itu haram. Kemudian ada lagi vitamin. Nah, vitamin ini ada yang sintetis, ada yang alami gitu ya. Kita harus tahu dulu nih vitaminnya apa. Apakah dia apa namanya kalau dia disintesis, kita harus tahu apakah dia menggunakan media ya. Nah, medianya itu juga bahannya dari mana. Media apa namanya kan biasanya pakai mikroba ya. Nah, nanti mikrobanya itu tumbuhnya pakai medianya asalnya dari mana? Apakah dari hewan juga ataukah dari tumbuhan gitu. Kemudian zat penstabil. Zat penstabil itu contohnya gelatin. Nah, gelatin ini jelas ya dari hewan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu hewannya halal atau haram. Kemudian asam alfa hidroksi atau disingkat AHA. AHA ini sangat berguna untuk mengurangi keriput. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya pengen mengurangi keriput, dilihat komposisi kosmetiknya ada kandungan AHA atau tidak. Nah, kalau ada AHA-nya, kita harus apa namanya kritis nih, AHA-nya dari hewan atau tumbuhan gitu ya. Tapi AHA ini sebagian besar dari hewan ya. Nah, hewannya itu kalau misalnya dari hewan, apakah hewannya halal atau haram? Nah, jadi selain untuk keriput, dia juga untuk memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit menjadi halus dan kenyal. Nah, terakhir adalah hormon. Nah, hormon ini juga merupakan bahan ya yang ada juga di beberapa kosmetik. Contohnya hormon estrogen, ekstrak timus, melatonin ya merupakan contoh hormon yang berasal dari hewan dan dapat digunakan untuk kosmetik. Gitu ya. Jadi kalau dari hewan ya kita harus melihat ya atau menguji kalau misalnya di lab ya kita bawa gitu kita uji apakah hewannya itu dari babi atau bukan gitu ya contohnya ya. Nah kalau misalnya dari babi ya berarti dia tidak berhak mendapatkan sertifikasi halal gitu kalau di FFMUI seperti itu. Lalu apa saja kriteria kosmetik dikatakan kosmetik halal gitu? Kriterianya satu ya bahannya. Tadi bahannya sudah kita sempat bahas ya. Itu ada bahan-bahan yang memiliki titik kritis keharaman. Jadi kalau ada bahan-bahan itu harus kritis tuh kita. Sumbernya dari mana nih, hewan atau bukan gitu ya. Kalau dari hewan, kira-kira hewannya apa gitu. Kemudian daya tembus airnya, karena kaitannya dengan wudhu ya. Apakah dia tembus air atau tidak. Kemudian fasilitas produksi. Nah, beberapa produk kosmetik itu ada yang dia memproduksi produknya itu menggunakan pihak ketiga. Jadi menggunakan fasilitas pihak ketiga. Nah, itu kita harus tahu pihak ketiganya ini apakah bekerja sama dengan produk lain yang mengandung bahan-bahan haram gitu atau terkontaminasi lah fasilitasnya dengan bahan-bahan yang haram. Nah, itu yang harus apa namanya ya, diujikan ya. Kemudian penamaan produk. Nah, penamaan produk juga tidak boleh ya produknya dinamakan dengan hal-hal yang vulgar atau hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Jadi nggak boleh produk dikasih nama apa ya yang vulgar-vulgar lah ya. Saya nggak kepikiran sih saat ini apa gitu. Tapi tidak boleh ya. Jadi penamaan produk itu harus baik gitu ya dan memenuhi norma-norma yang ada gitu. Kemudian kemasan produk itu tidak boleh di produknya kemasannya wanita telanjang misalnya ya atau vulgar itu nggak boleh. Ya, jadi di MUI seperti itu ya apa namanya kriteria-kriterianya sehingga bagi kita masyarakat yang mungkin ya kita kan
hanya melihat bahan-bahannya aja gitu ya, kan kita nggak tahu bahannya itu dari mana seperti itu. Cara mudahnya ya dengan melihat ada atau tidaknya logo halal MUI ya, yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Viana ya. Ada Vaseline itu ada logo halal MUI-nya. Nah, paling yang bisa kita lakukan ya itu gitu ya, Bu. Atau misalnya kalau misalnya kita ragu ya apakah logonya ini asli atau palsu misalnya ya, kita bisa lihat atau buka websitenya dari halal MUI gitu. Jadi kita bisa browsing apakah produk yang kita beli atau yang akan kita beli itu sudah tersertifikasi halal atau belum. Gitu ya, sebatas itu yang bisa kita lakukan ya, karena untuk menguji kandungannya tentu bisanya di lab gitu ya, nggak mungkin kita melakukan uji sendiri di rumah gitu. Nah kemudian ini ada gambaran lah ya dari hewan babi, itu ternyata dari babi ini dari beberapa organ tubuhnya itu dapat dimanfaatkan, contohnya bulunya. Ya, bulu babi ini itu bisa dimanfaatkan untuk sikat gigi, kemudian untuk kuas, ya kuas makanan. Misalnya pada tukang martabak itu kan menggunakan kuas untuk meratakan margarin ya. Kemudian jaket yang berbulu itu juga bisa saja dari bulu babi gitu ya. Kemudian kulit dari babi itu bisa dimanfaatkan untuk kikil, kolagen, kerupuk kulit, ataupun aksesoris seperti sepatu, dompet, apalagi jaket dan tas. Kemudian tulang dari babi ini ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk kaldu ya, atau kuah, karbon aktif, kemudian kalsium dan fosfor. Kemudian dagingnya, kalau dagingnya ini ya dimakan ya biasanya. Kemudian lemaknya ini bisa digunakan untuk kosmetik ya, tadi yang sempat saya sampaikan, bisa digunakan untuk kosmetik. Kemudian jeroannya juga bisa dimanfaatkan ya untuk enzim. Kemudian gelatin yang ada di babi juga bisa dimanfaatkan untuk dunia medis seperti kapsul obat, media fermentasi dan bahan makanan. Ya, maksudnya dimanfaatkan di sini adalah digunakan ya, bukan dimanfaatkan dalam artian kita dalam artian yang baik gitu ya. Tapi kan kalau kita kan menghindari segala sesuatu yang sumbernya dari babi ini gitu ya. Nah, jadi kita harus waspada. Ternyata dari beberapa organ tubuh babi ini banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari situ gitu ya. Nah, selain dari babi yang perlu kita harus waspadai juga adalah bangkai hewan. Jadi meskipun hewan itu hewan yang halal, tapi kalau dia berupa bangkai atau disembelih tidak menggunakan nama Allah, itu termasuk haram. Kemudian mati sendiri ya atau sakit gitu ya. Kemudian mati karena tercekik, dipukul, jatuh, artinya itu tidak disembelih dengan nama Allah. Nah, itu masuknya ke haram. Kemudian organ manusia, ini udah jelas sekali ini haram ya. Kemudian binatang buas, contohnya serigala, harimau, singa, dan lain-lain. Kemudian hammer berarti segala sesuatu minuman yang memabukkan ya, atau segala sesuatu yang memabukkan seperti ganja ya, narkoba dan rokok. Kemudian darah, ya jelas darah ini haram. Nah, ini adalah kriteria bahan ya yang yang perlu diwaspadai, yang juga menjadi kriteria pada saat auditor dalam mengaudit produk apakah dia layak mendapatkan logo halal atau tidak gitu ya. Jadi dari sini ya, jadi dilihat dulu nih kriteria bahannya seperti apa. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak ya. Nah, kriteria bahan yang pertama itu tidak boleh berasal dari bahan yang haram. Bahan haram atau najis. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Ini hanya pengulangannya saja dalam bentuk tulisan. Kemudian kriteria bahan yang kedua, bahan kritis yang harus dilengkapi sertifikat halal. Jadi contohnya adalah daging dan produk turunan hewani itu merupakan bahan kritis. Nah, ini harus ada sertifikat halalnya. Kemudian bahan yang umumnya diproduksi dengan proses yang rumit, contohnya flavor, fragrance, seasoning, ya itu juga harus ada sertifikat halalnya. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya,
itu juga harus ada sertifikat halalnya, contohnya laktosa, whey protein konsentrat ya. Jadi biasanya auditor itu pada saat mengunjungi suatu pabrik ya dalam memproduksi suatu produk ya, baik itu kosmetik maupun makanan, itu dia harus menguji ya dari sekian kriteria bahan yang ada ini gitu. Kalau misalnya dia masuk ke daging, berarti harus ada sertifikat halalnya. Kemudian ada pengecualian ya, contohnya di sini adalah flavor, seasoning atau fragrance dengan formula sederhana dan terdiri dari bahan tidak kritis. Misalnya campuran beberapa rempah atau essential oil. Nah, ini ada pengecualian, jadi tidak perlu harus ada sertifikat halalnya ya, karena dia dari rempah ya atau essential oil. Kemudian ada lagi flavor yang tidak bisa disertifikasi. Ya, misal karena kandungan etanolnya. Namun diproduksi di produsen yang sudah memiliki sertifikat halal dan dapat dibuktikan dengan dibuktikan melalui pemeriksaan formula gitu. Biasa minta ke pemiliknya atau ke produsennya formulanya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada formulanya, kemudian produsennya sudah tersertifikat halal, maka ini lolos ya kalau flavor kayak gini. Kemudian vitamin yang disintesis secara kimiawi. Ini juga pengecualian ya, artinya bisa diloloskan gitu ya. Nah, kemudian sertifikat halal. Ini sedikit ya untuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu adalah proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Ya dulu ya sebelum tahun 2019 itu dikeluarkan oleh LPPOM MUI ya. Namun setelah adanya undang-undang yang baru ya, dan itu ada badan yang dibentuk oleh pemerintah namanya Badan BPJPH ya. Ini Badan BPJPH ini dialah yang nantinya mengambil tugas ya dari LPPOM MUI untuk memberikan sertifikat halal terhadap produk-produk baik itu pangan, kosmetik, kemudian barang gunaan, jadi itu yang bertanggung jawab adalah sekarang BPJPH. Jadi bukan LPPOM MUI lagi. Tapi tetap BPJPH ini berdasarkan Dewan Fatwa MUI. Jadi yang yang menentukan layak atau tidaknya tetap dari Fatwa MUI ya, Fatwa Ulama. Nah, sedangkan LPPOM-nya itu sebagai LPH atau lembaga penjamin halalnya yang nantinya bekerja sama juga dengan universitas-universitas atau lembaga-lembaga lain ya, yang namanya mengaudit dan juga menguji jika memang perlu diuji di dalam laboratorium gitu. Jadi ada perubahan ya dari segi regulasi ya pengeluaran sertifikat halal. Nah, ini sertifikat halalnya bentuknya seperti ini ya, dulu waktu dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Untuk saat ini saya belum tahu yang dikeluarkan BPJPH seperti apa sertifikatnya, apakah masih sama seperti dulu atau sudah ada perubahan ya. Kalau yang saya tampilkan ini adalah sebelum BPJPH ya, BPJPH MUI. Oke, baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada para guru-guru di sini atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hanifah Rahmi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab hingga sesi terakhir nanti akan dipandu oleh Ibu Anissa Amalia. Silahkan kepada Ibu Anissa. Terima kasih Bu Rahma. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Yudi Sriviana dan Ibu Hanifah Rahmi. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu pemateri yang semakin menambah pengetahuan kita semua, terutama tentang kosmetik, ya, di mana kosmetik itu ternyata harus memperhatikan keamanan kehalalannya, di mana untuk keamanannya kita perlu memperhatikan izin notifikasi ya Bu Yudi. Kemudian selain itu untuk kehalalan, ya, kita harus memperhatikan komponen-komponen yang ada
produk kosmetik karena ada beberapa produsen kosmetik yang nakal, ya, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan dari komponen-komponen kosmetik itu sendiri. Nah, sekarang sudah saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Yeyen. Dari Ibu Yeyen, pertanyaannya kepada Ibu Yudi Sriviana mengenai tipe kulit. Ya, bagaimanakah kita mengetahui kosmetik yang kita pakai tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya tidak, dan bagaimana caranya kita mengetahui jenis kulit yang kadang-kadang berminyak, kadang kering, atau bahkan ada titik-titik kecil seperti jerawat pada wajah remaja usia SMP. Ya, persilakan kepada Ibu Yudi. Baik, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Bu Yeyen, ini menarik sekali pertanyaannya. Untuk kita mengetahui kosmetika yang kita gunakan ini mengandung bahan berbahaya atau tidak, bisa kita lihat dari penandaannya. Karena penandaan itu terdapat pada kemasan kosmetik, di mana kemasan di penandaan pada kemasan kosmetik itu tercantum komposisi. Nah, komposisi itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetika tersebut. Nah, biasanya industri atau produsen kosmetik harus mencantumkan bahan apa saja yang digunakan. Misalnya tadi apakah mengandung gelatin atau mengandung penstabil lainnya gitu ya, yang diperbolehkan dalam sediaan kosmetik. Dan komposisi tadi itu kalau kita orang awam kan nggak tahu ya Bu ya, ini gelatinnya dari gelatin hewan atau gelatin hewannya halal atau tidak gitu ya, aman atau tidak gelatinnya. Nah, tentunya yang paling penting tadi kita perlu ketahui adalah apakah kosmetika tadi sudah memiliki nomor notifikasi. Kalau kosmetika tersebut sudah memiliki nomor notifikasi, artinya kosmetika tersebut sudah dijamin bagi pemberi atau yang mengeluarkan nomor notifikasi tersebut terhadap keamanan dari kosmetika tersebut. Nah, biasanya kosmetika yang sudah memiliki nomor notifikasi sudah memiliki keamanan, mutu atau kualitas yang baik, yang aman untuk kita gunakan. Nah, jadi selain kita memperhatikan komposisi yang dicantumkan pada kemasan kosmetik tersebut, kita juga perlu memperhatikan nomor notifikasi, karena nomor notifikasi inilah merupakan suatu parameter kunci ya bagi kosmetika itu sudah aman atau belum, karena kalau sudah diedarkan memiliki nomor notifikasi artinya kosmetika tersebut sudah aman untuk kita gunakan. Kemudian bagaimana mengetahui jenis kulit kita ya, yang kadang-kadang suka berminyak, kadang-kadang kering, terutama untuk usia remaja. Usia remaja ini kan suka berubah-ubah ya jenis kulitnya Ibu, karena tergantung hormon ya. Fase hormon di usia remaja ini sangat aktif ya. Nah, ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui jenis kulit kita. Salah satunya dengan tes tisu atau minyak. Jadi setelah kita membersihkan wajah kita dengan pembersih wajah, kemudian kita tidak menggunakan produk kosmetik seperti pelembab atau yang lainnya ya. Jadi kita tidak menggunakan produk kosmetik. Setelah membersihkan itu kita tempelkan tisu ya pada area wajah, di pipi, di hidung atau di daerah dahi gitu ya, T-zone. Kemudian diamkan beberapa menit, kemudian kita angkat tisunya. Kalau di daerah tisu yang ditempelkan itu terdapat bercak gitu ya, minyak, itu berarti kulit kita berminyak ya, cenderung berminyak. Kemudian kalau misalnya di tisu itu tidak terdapat bercak minyak, maka bisa dipastikan kulitnya itu normal atau kering. Nah, kemudian selain tes tisu tadi, kita juga bisa melihat tekstur kulit kita ya. Kalau kulitnya cenderung bersisik gitu ya, kemudian mudah mengelupas ya, itu biasanya
merupakan ciri-ciri kulit yang kering gitu ya, yang tidak terhidrasi dengan baik. Nah, kemudian kalau misalnya kulitnya itu mudah terasa gatal gitu ya, itu biasanya cenderung termasuk kulit yang sensitif gitu. Jadi tes pada tisu atau kertas minyak itu bisa kita lakukan ya, tes sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita mengenali kulit kita termasuk yang berminyak, kering ataupun apa nama tadi normal gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga memperhatikan tekstur kulitnya tadi, apakah kulitnya cenderung kering gitu ya, bersisik, nah atau cenderung berminyak, licin gitu ya, berminyak, atau kulitnya itu halus, permukaannya halus, nah itu biasanya cenderung normal gitu. Demikian jawabannya Bu Anissa. Terima kasih Bu Yudi. Selanjutnya Bu Yeyen lagi yang bertanya kepada Ibu Hanifah Rahmi, apakah merek kosmetik tertentu yang Islami sudah bisa dipastikan kehalalannya? Silakan Bu Hanifah. Baik, terima kasih Bu Anissa, terima kasih Bu Yeyen atas pertanyaannya. Di sini untuk mengetahui ya apakah kosmetik tertentu yang sudah, maksudnya yang sudah Islami ini maksudnya sudah ada logo halalnya atau belum nih Bu Yeyen? Atau iklannya aja gitu ya, iklannya pakai jilbab atau gimana? Maksudnya merek tertentu yang sudah, kadang kan di situ juga nggak kelihatan ya Bu ya, logo halalnya gitu. Jadi belum pasti gitu ada logo halalnya atau tidak gitu ya Bu ya. Tapi Islami karena mungkin reklamanya pakai jilbab gitu ya modelnya. Mereknya ya. Oh, mereknya. Ya. Sebenarnya sih kalau untuk kita ya karena konsumen sebenarnya kita nggak mungkin ya melakukan uji sendiri gitu. Cara yang paling mudah tadi kita pastikan logo halalnya ada atau tidak. Yang logo halal itu yang dari MUI ya Ibu. Jadi bukan logo halal yang tulisan bahasa Arab. Ada kan yang halal tulisan bahasa Arab halal gitu kan. Nah bukan yang itu gitu. Jadi yang memang logo halal dari MUI. Gitu. Itu yang kita cari. Jadi kalau memang mau beli kosmetik yang kita pengennya halal, ya kita cari logo halal MUI itu. Nah, kemudian apakah misalnya ini sudah ada logo halalnya, apakah itu sudah pasti halal gitu ya? Nah, kita udah berserah. Jadi itu kan dari ulama ya. Maksudnya kita kan sebagai seorang muslim di sini kita sudah melihat dari logo itu, ya udah gitu. Maksudnya bismillah, jadi udah yakin aja gitu ya. Kalau saya sih gitu. Jadi kita nggak usah mempersulit diri kita gitu istilahnya ya. Kita serahkan itu kan ada apa namanya sudah ada logo halalnya yang difatwakan oleh MUI ya, fatwa ulama MUI. Jadi kita sudah sudah diwakilkan lah ya oleh para ulama di situ yang sudah memberikan logo halalnya itu. Gitu. Jadi menurut saya sudah halal menurut saya ya, karena memang kalau dari sistem di Indonesia ya Bu ya, untuk mendapatkan logo halal itu sulit banget di Indonesia. Jadi di antara Malaysia, Korea, Jepang gitu ya, yang sudah ada lembaga sertifikat halal atau lembaga yang memang bertanggung jawab untuk menguji kehalalan produk, di Indonesia ini yang paling sulit untuk mendapatkan logo halal. Kenapa? Karena banyak kriterianya gitu, banyak kriterianya. Dan memang di MUI juga itu ada namanya sistem jaminan halal. Jadi mereka membuat suatu sistem yang terintegrasi dengan manajemen, namanya sistem jaminan halal. Di situ ada 11 kriteria yang memang harus dipenuhi oleh produsen, baik itu secara laboratorium maupun secara dokumentasi, yang memang harus dipenuhi gitu. Dan kriteria itu kalau saya lihat itu lumayan banyak ya, dan tidak mudah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk lolos mendapatkan logo halal itu buat produsen itu lumayan rumit gitu ya. Jadi kalau udah dapat logo halal ya mereka harusnya sudah makanya mereka kalau udah dapat logo halal pasti dipajang dengan besar gitu ya, dengan besar misalnya di Britok gitu ya. Dulu kan kalau sudah dapat logo halal tuh langsung
pajangnya gede banget gitu. Mungkin suatu kebanggaan kali ya untuk mereka bahwa sudah ada logo halalnya gitu, saking rumitnya. Nah, ini juga yang menyebabkan dilema juga karena kerumitan ini ternyata menjadi suatu alasan lahirnya BPJPH gitu ya. Jadi BPJPH ini jadi memangkas kerumitan itu sehingga meskipun tetap ada sistem jaminan halal, tapi prosesnya akan lebih mudah gitu ya, dan lebih cepat ya, akan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengurangi kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi dalam mendapatkan logo halal gitu. Ya jadi ada ceritanya juga ya di balik logo halal itu antara LP POM UI dengan BPJPH. Seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Bu Yeyen, kalau sudah ada logo halalnya ya dari MUI ya Bu, ya bismillah itu sudah halal gitu ya. Kalau saya seperti itu pendapat saya. Gitu, walaupun sebenarnya yang dari MUI itu kriterianya tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahannya tidak boleh mengandung babi gitu ya, kemudian tidak boleh mengandung darah, contohnya darah, atau mengandung dari manusia dan dari hewan-hewan yang diharamkan. Mungkin dari saya itu ya Bu Yayan. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kekurangan. Kalau yang BPJPH itu tidak mengurangi kualitas juga berarti ya Bu ya? Ya dulu sempat ya dikhawatirkan seperti itu ya, dikhawatirkan kok lebih mudah, lebih cepat nih, jangan-jangan kriterianya dikurangin gitu ya. Tapi oleh BPJPH-nya itu sendiri menjawab dia tidak mengurangi kualitas gitu ya, karena dia menggunakan sistem jaminan halal juga gitu. Jadi ya sekarang yang kerja keras itu adalah LPH-nya yang kerja keras untuk melakukan sosialisasi ke ke UMKM, ke produsen-produsen agar bisa memenuhi sistem jaminan halal itu gitu. Dan di BPJPH ini lebih cepatnya karena dia gratis kalau saya, jadi nggak biayanya lebih murah lah dibandingkan di dulu LP POM UI. Setahu saya dulu sampai 2 juta kalau di LP POM UI untuk mendapatkan sertifikat halalnya gitu. Ya itu jawaban dari BPJPH ya, tentunya kita serahkan lagi ya ke beliau gitu ya. Jadi kita sudah berlepas diri lah karena sudah ada mewakili ulil amri lah ya, intinya ya Bu ya, BPJPH berarti kan ya gitu. Baik itu Bu Yayan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rahmi. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Indi Cahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Hanifah Rahmi, saya mau bertanya, sekarang sedang booming dengan produk-produk Korea karena produknya bagus-bagus. Tetapi pada kamar tersebut tidak ada logo halalnya, tapi yang menjual produknya sudah menjelaskan bahwa produknya halal karena bahan-bahan yang digunakan pun tidak mengandung hewani. Nah, tapi kita tidak tahu apakah tempat produksi pembuatannya ada yang halal atau tidak. Sebaiknya dihindari atau bagaimana? Silakan Bu Rahmi. Baik, ya terima kasih Bu Indi ya, Bu Indi atas pertanyaannya. Memang ya sekarang lagi in banget sih produk-produk Korea gitu ya, baik body lotionnya gitu ya. Ya saya juga sempat sempat lihat juga, dan adik saya juga sempat sempat beli gitu ya. Terus memang ada yang sudah ada logo halalnya, ada yang belum, tapi sebagian besar itu belum, terutama yang kosmetik impor. Nah, itu memang sebagian besar memang belum ada logo halalnya. Dan mereka klaimnya tidak mengandung hewani ya. Jadi artinya mereka klaimnya ekstraknya dari bunga-bunga gitu ya, atau dari rempah-rempah seperti itu. Nah, kalau kita sebaiknya memang ya kita menghindari yang subhat ya Bu. Berarti kan ini belum jelas nih halal haramnya nih ya. Sedangkan kita sebagai muslim itu memang kan harusnya menghindari yang subhat, yang masih abu-abu itu. Gitu. Jadi itu balik lagi ke individunya sebenarnya ya. Kalau kita memang ingin menghindarkan diri dari yang subhat, ya sebaiknya memang dihindari gitu sampai dia ada logo halalnya. Karena untuk regulasi sekarang logo halal itu mudah kok, maksudnya dengan BPJPH ya, dengan kerjasama BPJPH, bukan yang sulit lagi seperti dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk produk-produk impor itu
tidak mendaftarkan produknya ke untuk sertifikasi halal gitu ya. Jadi menurut saya ya itu lagi balik ke individunya ya. Kalau saya sih pribadi menghindari segala sesuatu yang memang masih belum jelas hukumnya gitu. Kemudian untuk yang dari saya mungkin yang pertanyaan Bu Indi itu ya Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Bagaimana Bu Indi? Itu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dita kepada Bu Hanifah lagi. Ya. Apakah semua pemutih kosmetik ataupun skincare itu berarti mengandung merkuri atau hidroquinone? Bagaimana caranya kita dapat mengenali ciri-ciri dari kosmetik yang mengandung merkuri? Dan bahan-bahan apa saja yang baik dan halal untuk kulit? Lalu yang berikutnya alpha-arbutin. Pernah dibaca oleh Ibu Dita bahwa alpha-arbutin itu merupakan turunan hidroquinone. Lalu bagaimana untuk kehalalan dan keamanannya? Silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ini pertanyaannya dari Bu Dita. Bu Dita ya. Ya. Bu Dita mungkin pertanyaan ini ada berapa nih ya? Satu, yang pertama semua pemutih di kosmetik itu berarti mengandung merkuri dan hidroquinone. Nah, kalau ini mungkin lebih pasnya Bu Fiana nih yang jawab nih ya. Kemudian untuk ciri-ciri yang bisa dikenali dari kosmetik yang mengandung merkuri itu juga Bu Fiana. Kemudian karena memang saya juga kurang paham nih kalau mengenali ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri. Kemudian bahan-bahan apa saja yang baik dan halal untuk kulit. Bahan-bahan apa saja yang baik dan halal. Tentunya yang halal itu ya tidak mengandung hal-hal yang najis tadi Bu. Ya kalau mau tahu bahan-bahan apa yang halal ya berarti tidak mengandung najis ya, najis berat, ringan maupun sedang. Itu ya Bu ya. Tadi najis berat itu apa saja tadi sudah ada ya, misalnya tidak mengandung babi, tidak mengandung anjing, kemudian tidak mengandung darah ataupun bagian tubuh dari manusia, plasenta gitu ya. Tidak mengandung apalagi tadi hal-hal yang diharamkan lah gitu. Jadi bahan-bahan apa yang halal ya sebenarnya kalau dia tidak mengandung hal-hal yang diharamkan ya berarti itu halal gitu Bu. Kemudian kalau yang baik ya tentunya yang tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh kita atau kulit kita gitu. Jadi yang aman berarti balik lagi ke Bu Fiana tadi yang aman berarti ya kalau baik itu. Kemudian alpha-arbutin pernah baca itu kan turunan hidroquinone. Itu aman nggak ya Bu? Oh, kayaknya ini saya serahkan ke Bu Fiana ya, karena saya kurang paham nih kalau hidroquinone. Gitu ya, itu yang pertanyaan Bu Dita. Saya mohon maaf nih Bu Dita ya, saya berikan ke Bu Fiana mungkin supaya bisa terjawab gitu ya. Kemudian Bu Anissa, saya kembalikan lagi. Ya. Kalau gitu Bu Yudi silakan dilanjutkan. Baik, Bu, siapa tadi yang namanya Bu Dita Bu ya? Dita. Bu Dita, kosmetik yang mengandung merkuri biasanya, ya Bu Dita, kosmetik yang mengandung merkuri itu biasanya berciri-ciri pertama dari warnanya, itu memiliki warna putih yang sangat mencolok atau mengkilau, berkilau, atau abu-abu yang mengkilat gitu, biasanya seperti itu. Baunya lebih menyengat dan biasanya tidak memiliki izin edar POM. Kalaupun ada, itu nomor notifikasinya bisa kita cek di website ya, lamannya Badan POM tadi di pom.go.id. Itu nomor notifikasi atau nomor izin edarnya benar atau tidak. Nah, biasanya kalau yang mengandung merkuri itu tidak dapat nomor notifikasi, biasanya mereka memalsukan seperti itu. Dan biasanya kalau kita gunakan ya, sudah terlanjur terpakai, misalnya produk yang demikian, yang mengandung merkuri tadi, kulit akan terasa panas, kemudian memerah ya, jadi meradang gitu, seperti iritasi gitu ya Bu ya, memerah, radang, iritasi. Nah itu biasanya produk-produk yang mengandung merkuri demikian, yang menyebabkan rasa yang tidak nyaman pada daerah kulit. Nah tentunya produk yang demikian ini yang mengandung merkuri ini kita perlu hindari ya, karena memiliki dampak yang tidak baik bagi kulit kita. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya Bu? Bahan-bahan apa saja yang baik dan halal untuk kulit? Ya itu tadi sudah dijawab ya sama Bu Hanifah, itu yang tentunya yang bahan yang halal itu adalah bahan yang berasal dari yang
bukan dilarang ya sumbernya. Misalnya dari hewan, hewannya yang bukan hewan yang dilarang seperti tadi misalnya gelatin. Gelatin itu kan dari hewan, tapi ada gelatin yang dari babi, ada gelatin dari sapi. Nah, tentunya yang diperbolehkan itu ya gelatin yang dari sapi yang memang tidak dilarang penggunaannya bagi kita ya, untuk khususnya muslimah gitu ya. Kemudian tadi apalagi Bu? Alpha-arbutin ya. Alpha-arbutin. Nah, alpha-arbutin itu memang turunan sintetik dari hidroquinon, tapi ini sudah dijamin keamanannya karena alpha-arbutin ini hanya memperlambat ya. Jadi dia memperlambat produksi dari melanin atau melanosit, bukan membunuh atau bukan mengurangi ya dari melanosit atau produksi melanin pada kulit kita. Jadi dia tidak memiliki efek yang sama dengan hidroquinon. Makanya beberapa produk-produk pencerah kulit gitu ya, whitening, brightening kosmetik itu ya mengandung alpha-arbutin karena dia hanya memperlambat proses pembentukan melanosit atau melanin ya. Melanin ini adalah pigmen pada kulit kita yang nanti menyebabkan kulitnya jadi lebih gelap gitu dari sebelumnya. Demikian Bu Anissa. Bu Dita mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya Bu ya mengenai alpha-arbutin dan hidroquinon ataupun merkuri tadi yang ditanyakan. Terima kasih Bu Yu dan Bu Rahmi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rima. Ini sepertinya untuk Bu Hanifah Rahmi lagi ya. Apakah logo halal pada kosmetik itu ada batasan waktunya, Bu? Baik, terima kasih Bu Anissa, terima kasih Bu Rima atas pertanyaannya. Setahu saya ada ya Bu Rima, ada selama 2 tahun logonya. Jadi nanti setelah 2 tahun diperpanjang. Jadi namun auditor itu dengan secara tiba-tiba atau tetap berkunjung gitu ya. Jadi walaupun dia ada batas waktu 2 tahun, tetap dipantau gitu ya dengan memperlihatkan segala dokumen-dokumen yang terkait dengan produk tersebut gitu. Itu jawaban saya Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Hanifah Rahmi. Ya, ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Untuk sesi berikutnya adalah pembagian door prize. Ya, jadi kepada ibu-ibu dipersilakan jika ada yang bisa dan mau menjawab. Ya, langsung aja Ibu Rahma ya. Ya, langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama ya, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Yudi ya. Izin edar untuk kosmetik yang diproduksi oleh produsen dan atau diimpor oleh importir kosmetik berdasarkan penilaian terhadap keamanan mutu dan kemanfaatan kosmetik disebut dengan, ada yang bisa menjawab ibu-ibu? Hadiahnya apa berapa hadiahnya? Oh, ini ada Bu Fahmi Rizalia. Silakan Ibu. Nomor notifikasi bukan ya? Bu. Nomor notifikasi. Ya, benar. Selamat kepada Ibu Fahmi Rizalia. Nanti dihubungi oleh panitia ya untuk door prize-nya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ada yang bisa menyebutkan tidak bahan-bahan yang dilarang penggunaannya pada sediaan kosmetik? Ada yang mau dan bisa menjawab? Ibu Yeyen, apa? Sudah banyak yang sudah disebutkan tadi saat saya jawab sebenarnya bahan-bahan yang mengandung merkuri salah satunya. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya, Ibu ya. Selamat Bu Yayan. Nanti akan menghubungi Ibu Yayan untuk pembagian door prize-nya. Lalu pertanyaan berikutnya, sebutkan ya langkah dalam memilih kosmetik yang aman. Ada yang bisa menjawab salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk memilih kosmetik yang aman?
mengecek kehalalannya, nomor izin notifikasinya. Ya, berarti Bu yang double ya, berapa nanti Ini nggak ada yang jawab ya. ya berarti Bu yang Kalau double, Bu, kalau double. Ya, ibu yang lain. Nih, yang pertanyaan selanjutnya, ya, mengapa kosmetik harus halal? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kosmetik yang digunakan itu harus halal? Saya coba menjawab, Bu. Silakan Bu Is. Ya karena secara otomatis jika sesuatu itu tidak halal, kemungkinan sesuatu itu mengandung sesuatu yang najis. Karena najis adalah suatu kotoran yang tidak dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Mana Bu Hanifah? Ya, betul. Betul. Ya. Selamat ya Bu Is. Nanti panitia akan menghubungi Bu Is untuk pembagian draftsnya. Lalu ini pertanyaan terakhir ya Ibu-Ibu. Untuk drafts di sore hari ini ya menjelang asar, sebutkan minimal 2 bahan yang menjadi titik kritis keharaman dari suatu produk kosmetik. Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada, saya lagi nih. Jawab Bu. Ya, Bu Sucia. Silakan Bu Sucia. Saya ya. Siapa? Tadi saya lihatnya yang raise hand. Siapa? Iya. Maaf. Ya. Satu gelatin. Ya. Bahan yang mengandung gelatin, terutama gelatin hewan yang memang najis ya. Kemudian bahan yang mengandung merkuri ya. Gimana Bu Hanifah Rahmi? Yang gelatinnya oke Bu, yang merkurinya bisa diganti nggak Bu sama yang lain? Titik kritis bahan yang menyebabkan suatu kosmetik itu menjadi titik kritis haramnya dia gitu Bu. Kalau hidrokinon sama merkuri kan kimia ya Bu ya? Iya. Iya ya. Yang berasal dari hewan tentunya itu yang biasanya menjadi titik kritis keharaman dari kosmetik. Apa ya? Saya telat sih masuk Zoom-nya tadi pas di momen kesimpulan aja. Ya, mohon maaf Ibu, nggak apa-apa. Mungkin yang lain yang bisa. Iya. Satu sih benar gelatin. Mungkin bisa apa? Bisa saya arahkan ya Bu Suci. Ya, apa namanya yang bahan untuk menyebabkan kulit kita apa? Kenyal ya, apa sih? Apa ya? Sudah dapat belum nih Bu Suci? Kulit apa ya? Iya tadi saya masuknya pas kesimpulan aja, pas kesimpulan baru gabung Zoom. Jadi pas di itu aja momen tanya jawab sama kesimpulan yang disimak. Ya. Kurang tahu Ibu, mohon maaf. Oh, lemak. Ya, lemak ya, lemak. Ya bisa lemak, tapi sebenarnya saya tadi kisi-kisinya ke kolagen sih Bu, tapi nggak apa jawabnya lemak. Oke, Bu Anissa. Ya, selamat Bu Setia. Jadi itu 5 peserta yang beruntung ya mendapatkan dompet, nanti akan dihubungi oleh Ibu Rahma ya untuk pembagian dompetnya. Untuk sesi berikutnya, bagaimana Bu Rahma? Mungkin kita perlu foto bersama dulu Bu, karena belum foto bersama tadi.
pada ibu-ibu dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama dulu ya Bu ya. Yang siapa siapa Bu? Saya aja deh, Bu Rahma. Ini semuanya sudah on cam, sepertinya ada yang belum ya. Ibu-ibu peserta, mungkin bisa di on cam kan dulu kameranya. Sebentar saja Bu, kita akan ambil gambar. Baik, mungkin masih belum bisa untuk on cam. Saya akan hitung 1, 2, 3. Sudah on. Oh iya, saya ulangi 1, 2, 3. Sekali lagi ya ibu-ibu, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Baik, karena sesi door prize sudah selesai, diingatkan Bapak dan Ibu, ini ada Bapaknya tadi kalau nggak salah ya, atau ibu-ibu semua nih pesertanya, untuk mengisi post-test ya, ibu-ibu. Paling tidak kami ada gambaran bahwa materi yang kami sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh ibu-ibu peserta. Selain itu juga sebagai nantinya refleksi untuk kami ke depannya dalam melaksanakan pengabdian berikutnya. Terakhir mungkin ke penutupan, silakan Bu Eli mungkin bisa untuk menutup kegiatan hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah untuk acara kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah kita lakukan secara bersama dan alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan dari para narasumber ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami yaitu SMP IT Al-Kafi, kemudian ibu-ibu narasumber sekaligus rekan dosen dari Farmasi UHAMKA. Terima kasih untuk segala ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat pelaksanaan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang mungkin tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada ibu-ibu peserta. Ditunggu nanti door prize-nya ya Bu.